Salam sejahtera untuk kita semuanya, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani hari ini akan disajikan dari Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, melalui ayat-ayat ini kita akan menikmati makanan rohani dengan satu menu, yaitu hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Nah, untuk kita hidup dalam rencana Tuhan, yang pertama kita harus tahu dulu. Nah, tadi Ayub katakan, aku tahu. Nah, apa yang diketahui Ayub? Pertama, Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, untuk kita hidup dalam rencana Tuhan, yang pertama kita harus tahu. Iman kita ini harus membawa kita sampai kepada level mengetahui dulu. Karena dari mengetahui itu akan membuat kita akan melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati. Ayub katakan, aku tahu. Yang pertama, Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, ini yang pertama kita harus tahu. Yang pertama, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, yang kedua, apa yang Ayub tahu? Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana kita bisa gagal, program-program kita bisa gagal. Mungkin 1 tahun kita merencanakan tahun ini akan begini. Bisa saja rencana kita bisa gagal, program-program kita bisa gagal, planning kita bisa gagal. Tapi Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, jadi untuk hidup dalam rencana Tuhan, yang pertama kita harus tahu. Nah, kemudian yang kedua, untuk hidup dalam rencana Tuhan, kita harus hidup dalam intimasi dengan Tuhan. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, dalam proses perjalanan Ayub, Tuhan izinkan Ayub mengalami proses yang sedemikian luar biasanya. Pada akhirnya proses itu membawa Ayub mengalami intimasi dengan Tuhan. Selama itu Ayub nggak tahu, nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi melalui proses yang begitu luar biasa, akhirnya Ayub bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub bisa menjalani intimasi dengan Tuhan. Makanya Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang, nah ini sekarang ini setelah melewati proses yang begitu luar biasa. Kita tahu prosesnya Ayub begitu luar biasa. Nah, ini bicara yang kedua, bahwa untuk kita hidup dalam rencana Tuhan, kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, kita menjalani hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, untuk hidup dalam rencana Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Nah, ayat yang ke-6, Ayub katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Nah, Ayub sadar dengan kelemahan-kelemahannya. Ayub sadar dengan kekurangan-kekurangannya. Ayub sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Ayub sadar dengan dosa-dosanya selama ini. Tetapi untuk Ayub bisa sadar, harganya begitu luar biasa. Proses itulah yang membuat Ayub sadar. Proses itulah yang membuat Ayub bisa mencabut perkataannya. Kadangkala kita susah untuk sadar. Kadangkala kita sulit menyadari sampai di mana hidup kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana hati kita. Makanya jangan kita heran kalau Tuhan harus mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita, agar kita punya kesadaran diri. Nah, jadi untuk kita hidup dalam rencana Tuhan, yang pertama kita harus tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencananya yang gagal. Yang kedua,
kita harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bertobat setiap hari. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam rencana Tuhan. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Secara manusia nggak mungkin Ayub dipulihkan. Keluarganya dipulihkan, anak-anak kembali diberikan, hartanya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan. Rencana Tuhan selalu rencana yang baik, selalu rencana yang terbaik untuk kita. Sangat mudah Tuhan memulihkan hidup kita. Tetapi maukah kita hidup dalam rencana Tuhan? Dan untuk hidup dalam rencana Tuhan ada 3 hal. Yang pertama, mari kita tahu tentang Tuhan. Yang kedua, mari kita intimasi dengan Tuhan. Yang ketiga, mari kita bertobat setiap hari. Tuhan sanggup memulihkan kita. Mari hidup dalam rencana Tuhan. Tetap semangat, sehat bahagia untuk kita semuanya. Amin.